Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salat bersertakan salam. Mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Kembali lagi bersama Ahmad Fatoni dalam memenuhi penugasan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Neneng Nafisah. Yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan umur yang panjang disertakan dengan kesehatan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendidik dan tanggung jawab profesi guru dalam pendidikan Islam. Pada dasarnya seluruh manusia memerlukan pendidikan. Tanpa pendidikan manusia akan menemukan kesulitan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78. Bahwasanya Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, makanya kita di sini sebagai manusia dituntut untuk mencari ilmu. Untuk apa? Untuk menjalankan kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik sebagai khalifah di muka bumi. Manusia akan kebingungan dalam mencari solusi dan pemecahan masalah. Pendidikan ibarat lampu penerang bagi peserta didik, dan para pendidik adalah orang-orang yang menyalakan lampu agar terang benderang. Nah, jadi peserta didik tidak bisa atau tidak mampu mencari pengetahuannya tanpa dibantu oleh seorang pendidik. Manusia terdidik akan menemukan jalan yang terang dalam kehidupannya. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama pengertian tanggung jawab, yang kedua pengertian pendidik, yang ketiga elemen tanggung jawab pendidik dalam pendidikan Islam, yang keempat bentuk-bentuk tanggung jawab pendidik, dan yang kelima profesi guru dalam pendidikan Islam. Pengertian tanggung jawab dan juga pendidik. Kata tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung pada sesuatunya sehingga bertanggung jawab. Lalu, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Maka, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Sedangkan pendidik adalah orang yang mendidik. Sebagai kosakata yang bersifat generik, pendidik mencakup pula guru, dosen, dan guru besar. Secara umum pendidik ialah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Pendidik ialah orang yang memengaruhi perkembangan seseorang. Karena pendidikan pada hakikatnya merupakan proses, pastinya akan ada banyak orang yang memengaruhi peserta didik. Dengan demikian, para orang tua, guru, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, bahkan pemimpin negara pun dapat dikatakan sebagai pendidik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pendidik merupakan suatu perwujudan kesadaran yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Untuk selanjutnya yaitu elemen tanggung jawab pendidik dalam pendidikan Islam. Elemen ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada orang tua. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, karena dari orang tualah anak-anak pada awalnya menerima pendidikan, terutama dari seorang ibu, karena ada suatu keterangan yang mengatakan al-ummu madrasatul ula, bahwasanya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua yaitu guru. Guru adalah pendidik yang profesional, karena secara implisit seorang guru merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Lalu yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memberikan arahan terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau pengusaha yang ada di dalam. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tanggung jawab. Yang pertama ada bentuk tanggung jawab bagi orang tua. Menurut Fuad Ihsan, bentuk-bentuk tanggung jawab yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anaknya yaitu yang pertama memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan
agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Yang kedua, melindungi dan menjamin kesehatan baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit, bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Lalu yang ketiga, yaitu mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya. Sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya. Lalu yang keempat, yaitu membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberikannya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup seorang muslim. Tanggung jawab ini dikategorikan sebagai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tanggung jawab lembaga pendidikan, menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan pada tanggal 27 Maret 1989 nomor 2 tahun 1989 bahwasanya tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan formal didasarkan atas 3 faktor, yaitu yang pertama tanggung jawab formal, kelembagaan pendidikan sesuai dengan fungsi, tugasnya, dan mencapai tujuan pendidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua tanggung jawab keilmuan, berdasarkan bentuk, isi, dan tujuan serta tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 13, 14, dan 16 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang ketiga itu tanggung jawab fungsional. Tanggung jawab yang diterima sebagai pengelola fungsional dalam melaksanakan pendidikan oleh para pendidik yang diserahi kepercayaan dan tanggung jawab melaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai limpahan, wewenang dan kepercayaan serta tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua peserta. Selain pendidik dalam keluarga dan sekolah, elemen lain yang juga ikut bertanggung jawab atas pendidikan adalah masyarakat. Pendidik dalam masyarakat adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pendewasaan anggotanya melalui sosialisasi lanjutan yang diletakkan dasar-dasar oleh keluarga dan juga sekolah sebelum mereka masuk ke dalam masyarakat. Mereka secara fungsional dan struktural di lingkungan masing-masing bertanggung jawab terhadap perilaku dan tingkah laku warganya. Secara konseptual, tanggung jawab pendidikan oleh kedua jenis pemimpin masyarakat ini antara lain yang pertama, mengawasi jalannya nilai sosio-budaya. Tanggung jawab pendidik dalam masyarakat diantaranya yaitu mampu melestarikan, mengembangkan, dan mengawasi nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Lalu yang kedua yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, membina dan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat membimbing dan meningkatkan kualitas anggota masyarakat. Profesi guru dalam pendidikan Islam. Dalam Islam, profesi guru memiliki kedudukan yang sangat mulia dan terhormat. Guru dianggap sebagai pelantara manusia dengan Allah dan memiliki peran penting dalam mencetak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu kita, selaku umat Islam, dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa memuliakan para guru-guru kita. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, "Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah." Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kedudukan guru dalam Islam. Yang pertama, guru memiliki tugas untuk mendidik dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, guru dianggap sebagai suri tauladan yang menginternalisasikan ilmunya dalam menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, guru memberikan santapan ruhani dengan ilmu dan pembinaan akhlak mulia. Yang keempat, guru memiliki tempat dan derajat yang tinggi, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Yang kelima, menghormati guru menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Yang keenam, guru yang baik adalah guru yang tawadhu atau rendah hati, menjauhi sikap ujub atau besar kepala dan memiliki rasa ikhlas. Lalu yang terakhir yaitu guru profesional memiliki karakteristik yang termuat dalam Al-Quran dan hadis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan, yaitu cara terbaik mendidik anak adalah melalui kepribadian terbaik pendidiknya. Karena anak akan melihat dan meniru apa yang pendidiknya lakukan. Sebagaimana kata yang telah diungkapkan oleh Dylan dalam filmnya. Guru itu adalah seseorang yang digugu dan ditiru. Oleh karena itu, marilah kita sebagai calon guru untuk membenahi kepribadian supaya kelak nanti peserta didik yang kita didik itu menjadi penerus bangsa yang dapat berguna dan bermanfaat bagi negara, bangsa, dan juga masyarakat sekitarnya. Saya undur diri.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekeliruan di dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.